Tabe, beri bakareba. Semoga Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saat ini Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talapoa. Sejumlah berita teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah jembatan di Kota Palu terancam ambruk akibat abrasi. Polda Sulawesi Tengah memulangkan korban perdagangan orang dari Bahrain. Ratusan buruh unjuk rasa menolak rencana pemindahan Pelabuhan Partoloan. Hujan deras yang mengguyur Kota Palu Minggu malam tidak hanya mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang. Hujan selama beberapa jam ini mengakibatkan sebuah jembatan terancam ambruk. Jembatan di Jalan Garuda, Kecamatan Palu Selatan ini terpaksa ditutup sejak Senin pagi karena terancam ambruk akibat tergerus air sungai. Kondisi jembatan cukup membahayakan para pengendara yang melintas. Sebagian tanah dan aspal di sisi jembatan telah amblas beberapa meter. Risman, warga Jalan Garuda mengatakan jembatan yang terancam ambruk ini diakibatkan kencangnya air sungai yang melewati jembatan. Oprit jembatan sudah tergerus akibat arus deras sehingga sangat membahayakan untuk dilintasi pengendara. Ini tadi malam memang cukup deras hujannya, cukup lama. Kemudian ini dengan kencangnya air, besarnya debit air, kemudian oprit jembatan ini mulai terkikis, tergerus, sehingga di bawah ini aspal sudah kosong. Nah, sudah kosong semua. Nah, sekarang kalau dilewat saja ini orang bisa roboh ke bawah. Nah, jadi dari tadi malam ini. Dari malam hujan ya? Kira-kira hujan 1 jam keras baru terus menerus. Ya. Sehingga besar air hujan sebetulnya ini. Nah, sehingga dia tergerus opritnya, maka kosonglah aspal ini. Sejumlah dinas terkait dari pemerintah Kota Palu telah turun meninjau lokasi. Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, jalur lintas jembatan tersebut ditutup untuk sementara waktu. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah bersama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI memulangkan seorang korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Korban berinisial IS merupakan warga asal Kabupaten Morowali, bekerja selama 2 bulan di Bahrain namun tidak pernah digaji. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan suami korban kepada polisi. Istrinya diajak SH untuk menjadi tenaga kerja wanita di Bahrain dengan iming-iming gaji 5 juta rupiah per bulan. Korban pun berangkat dari Palu menuju Jakarta 10 Desember 2023 dan tanggal 2 Februari 2024 korban berangkat ke Bahrain. Namun selama 2 bulan bekerja di Bahrain, korban tidak pernah menerima gaji sesuai yang dijanjikan SH. Korban memutuskan untuk bekerja di tempat lain dengan gaji 8 dinas per hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Atas bantuan majikannya, korban dibawa ke Kedutaan Besar Republik Indonesia Bahrain. Atas bantuan BP2MI dan Polda Sulawesi Tengah yang berkoordinasi dengan pihak KBRI Bahrain, korban akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia 3 Juli 2024. Selanjutnya, 5 Juli menuju Kota Palu. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Humas Polda Sulawesi Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi Sugeng Lestari, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berkat laporan suami korban yang ditindaklanjuti tim gabungan Polda Sulteng dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Baik, jadi kami informasikan bahwasanya Subdit Reknakta Ditreskrim Polda Sulawesi Tengah bersama dengan BP2MI Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 13 telah melakukan penjemputan seorang ibu rumah tangga atau TKW asal Bahrain inisial IS warga Morowali yang
diduga merupakan korban daripada tindak pidana perdagangan orang. Kasus ini diketahui setelah sebelumnya ada laporan dari suami korban ke Polda Sulawesi Tengah sebagaimana laporan polisi nomor LP B65 Romawi 3 2024 SPKT Polda Sulawesi Tengah tentang dugaan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Polda Sulawesi Tengah saat ini mendalami dugaan tindak pidana perdagangan orang dan menyelidiki jaringan pelaku yang merugikan IS dan keluarganya tersebut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Setelah melalui tahapan penerimaan peserta didik baru, ribuan siswa yang dinyatakan lolos mendaftar di sekolah tujuannya mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah alias MPLS. MPLS ini bertujuan mengenalkan berbagai hal seputar lingkungan sekolah agar para siswa dan siswi bisa berbaur dan beradaptasi dengan lingkungan pendidikan yang baru. Salah satu sekolah yang melaksanakan tahapan MPLS ini yakni SMA Negeri 4 Palu. Sejak pukul 7 pagi, ratusan siswa dan siswi sudah bersiap pembagian kelas untuk menerima materi MPLS. Mereka tampak masih mengenakan seragam SMP dan penuh antusias mengikuti beragam rangkaian kegiatan yang telah dijadwalkan. Harapan saya sekolah di sini, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat, bisa banggakan orang tua juga, dan ya bisa cari pengalaman lah. MPLS akan berlangsung selama 5 hari, mulai dari 8 sampai 12 Juli 2024. Di SMA Negeri 4 Palu sendiri menerima siswa baru sesuai kuota dengan jumlah total 408 siswa. Mereka terbagi dalam 12 kelas. Materi-materi yang dibawakan selama 5 hari ke depan mengenai kurikulum merdeka, juga materi tentang lingkungan sekolah, tata tertib, hingga melibatkan pemateri dari komunitas pemuda generasi remaja tentang HIV, narkoba, dan kenakalan remaja. Kepala SMA Negeri 4 Palu, Syam Zaini, menyebut MPLS menjadi satu tahapan penting yang wajib diikuti para siswa baru. Ia meyakinkan MPLS menjadi ruang para siswa untuk bergembira dan saling mengenal. Tak ada perpeloncoan atau perundungan. Kita memberikan materi anti perundungan. Jadi sekolah kita ini sekolah ramah anak, pencanangannya 2 tahun lalu, dan sebagai sekolah anti perundungan. Sehingga kita harapkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak masuk pada karakter yang tidak diinginkan bersama. Ya, wajib, tapi wajib karena disinilah awal pembelajaran itu. Sehingga nanti mereka itu intinya anak-anak itu digembirakan hatinya. Ya, jadi mereka senang, gembira masuk di sekolah itu. Mendapat teman baru, mendapat suasana baru, bukan malah dibully atau apapun, ya gitu. Usai menyelesaikan tahapan MPLS, para siswa dan siswi dinyatakan siap mengikuti proses kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2024-2025 ini. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.